Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam renungan harian Minggu 11 September, hari Minggu, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 15, ayat 1-32, atau bacaan yang singkat, ayat 1-10. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu kutipan sabda Tuhan hari ini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Banyak dari kita punya pengalaman tersesat saat hendak mencari suatu alamat atau tempat tertentu. Pengalaman tersesat adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi. Atau mungkin kita pernah membuat anggota keluarga, teman atau kenalan kita mengikuti masukan kita yang keliru, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman tersesat dan menyesatkan merupakan sesuatu yang kerap terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang butuh waktu, usaha, dan pertolongan orang lain untuk kembali menemukan jalan yang benar untuk dapat sampai kepada tujuannya. Tersesat bukan sekadar perkara mencari alamat, melainkan dalam menjalani hidup sehari-hari yang sesuai kehendak Tuhan untuk hidup dalam kasih dan kebaikan. Lalu apakah kita mau menolong saudara-saudari kita yang sedang tersesat? Dan ketika kita sendiri sedang tersesat, maukah kita untuk rendah hati meminta bantuan pada orang lain atau Tuhan sendiri? Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Allah digambarkan sebagai gembala
yang berinisiatif meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun dan mencari satu domba yang sesat sampai ia menemukannya. Allah juga digambarkan seperti perempuan yang kehilangan satu dari 10 dirham yang dimilikinya, lalu menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Akhirnya, Allah diumpamakan seperti bapa yang menantikan kembali anaknya yang hilang karena berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, lebih dari ketiga perumpamaan memberi pesan sama tentang sukacita besar yang dialami karena menemukan mereka yang hilang itu. Maka marilah kita juga bersukacita karena Allah begitu mencintai kita. Allah begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.